Saya lagi asik tadi, lagi asik-asiknya keputus. Orang lagi pada mau masuk. Iya. Oke. Jason ini mau langsung ayat 19 aja. Iya, langsung aja ke 19-nya aja deh, supaya kita nggak bertele-tele ya. Nah, Kodek udah siap? Sudah saya cantelin channelnya Al-Hayat Indonesia. Silakan. Keluaran 19 ayat 18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Lanjutin 19 ya, ini dahsyat ini. Boleh, silahkan. Bunyi sangkakala kian kemari kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Nah, tahu nggak teman-teman, saya itu mempunyai kekaguman dengan Tuhan, itu justru ketika saya membaca kitab perjanjian lama ini, kitab dari mulai Kejadian, Keluaran, kitab Keluaran terutama, itu benar-benar membuat saya sadar, wow, ternyata Tuhan di Alkitab itu Tuhannya luar biasa, Tuhannya itu dahsyat. Ya, karena dulu ketika saya masih Islam, Tuhan itu jauh. Saya sudah kalau ngaji itu ya, saya baca surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, Al-Baqarah, surat Yusuf. Tahu nggak teman-teman kenapa saya baca surat Yusuf? Supaya saya dapat suami ganteng. Tapi walaupun saya membaca surat-surat Al-Quran yang begitu panjang, saya tidak pernah merasakan Tuhan yang hadir. Saya nggak pernah mempunyai kekaguman kepada Allah gitu ya. Tapi begitu saya mengikut Tuhan Yesus, wow, ternyata Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha menyertai. Itulah makanya kita setiap pagi membaca Alkitab itu membuat saya semakin kagum dengan yang namanya Tuhan. Nah, di sini makanya ini luar biasa nih, kitab Keluaran itu adalah kitab yang luar biasa. Di mana di sini ayat 18, Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. 19, bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa lalu menjawabnya dalam guru. Nah, 20 nih Jason, harus 20, lanjut. Ya, harus lengkap. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Jadi saya melihat bahwa Tuhan di Alkitab itu adalah Tuhan yang nyata. God in the Bible is the living God, dan firman Tuhan itu adalah the living God. Kenapa? Karena perkataan-perkataan Tuhan yang ada di Alkitab itu adalah perkataan yang hidup. Saya menjadi percaya Yesus oleh karena saya mendengar firman Tuhan dan saya membaca sendiri firman Tuhan. Jadi itu sebenarnya saya suka sekali mengatakan firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang hidup. Karena dia punya kuasa untuk mengubah hidup manusia. Yuk, Jason. Bu Maya, kalau dikaitkan dengan ini bisa nggak ya dengan dohir? Oh iya, ini kan Tuhan yang menyatakan diri. Ini dahsyat. Tuhan menyatakan diri banget ini. Iya, benar. Berarti betul ya, udah mutlak sekali ya. Betul-betul bahwa sembahan kita itu zohirun, betul-betul ya. Iya. Makanya tadi saya katakan bahwa Al-Hadid ayat 3 itu lebih cocok dikenakan kepada Tuhan yang ada di Alkitab. Ya, saya tampilkan lagi ayatnya. Ya. Wal awalu wal akhiru. Dialah yang awal dan yang akhir. Yesus itu adalah awal, alfa dan omega. Wa dohiru. Dohir nyata, bisa dilihat, bisa dipegang. Wal batinu. Kalau di dalam Kristen, Tuhan itu kan al-batinu, yaitu roh. Tuhan itu adalah roh. Kalau di Islam disebut al-batinu, karena al-batin itu artinya tidak bisa dilihat ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Tuhan itu adalah alimun. Tuhan itu adalah maha tahu. Contoh kemahatauan Tuhan kita itu misalnya dia tahu bahwa bait Allah ini akan runtuh. Dan perkataan Yesus itu terbukti sampai hari ini bait suci itu tidak terlihat. Nah, kalau ini disandangkan kepada
ini kepada Allah yang di Al-Quran itu nggak bisa dilihat dari segi mana al-awalu itu artinya kan dia maha awal. Awal itu kan artinya dia harus mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah, apakah Allah mengetahui segala sesuatu di masa lalu? Tadi di babak pertama saya katakan Allah tidak tahu tentang salib yang terjadi masa lalu. Padahal salib itu kan peristiwa spektakuler yang terjadi di masa lalu. Saksinya sangat banyak. Tapi Allah salah mengatakan katanya Yesus itu tidak disalib. Wal awalu. Jadi lalu alimun tadi saya udah kasih contoh tentang Tuhan yang Maha Tahu. Ya, Yesus mengetahui apa yang terjadi. Dirinya akan disalib, Yesus tahu. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus itu terjadi sungguh-sungguh. Murid-muridnya dan banyak orang menjadi saksi. Jadi Al-Hadid ayat 3 ini lebih cocok dikenakan kepada Tuhan di Alkitab daripada Tuhan yang ada di Quran. Bu, kita bisa tanya tuh Bu kepada Pak Dhani. Pak Dhani, apa maksud dengan Allah itu sedekat dengan urat nadinya? Bagaimana tuh? Apakah itu benar-benar nyata atau hanya filsafat? Tanya aja Bu. Oke, tadi Mbak Maya tadi menyatakan Tuhan Maha Tahu segala-galanya. Benar sekali. Makanya Tuhannya Yesus itu Maha Tahu. Sekali lagi Tuhannya Yesus itu Maha Tahu segala-galanya. Catat tuh teman-teman. Dari awal, iya, catat dan dengarkan baik-baik. Tuhannya Yesus Maha Tahu segala-galanya. Dengarkan dan cermati dengan telinga yang jernih. Oke? Dan saya mengimani Tuhannya Yesus. Paham? Itulah korelasinya dengan ayat yang dibacakan tadi. Sekali lagi, supaya tidak salah di dalam pendengaran telinga yang jernih. Tuhannya Yesus saya mengimani. Dan korelasinya dengan ayat tadi sangat erat. Itulah Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lain. Oh, Pak Erben bisa speak up atau yang lain? Ingat apa kata Pak Dhani tadi, Tuhannya Yesus. Ya, ini menjadi topik lain-lain lagi ya. Kalau memang itu topik baru sebenarnya. Tapi kita bicara tentang sesembahan yang nyata ya, yang zohir. Dan batin itu yang tidak kelihatan atau goib. Kita kan bicara tentang yang nyata dengan yang nggak nyata, yang zohir dengan yang batin. Itu kan udah jelas ya, pembedaannya sudah jelas begitu. Dan Tuhan yang nyata, Tuhan yang zohirun dalam Alkitab itu bukan hanya yang sekedar tertulis di dalam Alkitab, tetapi Tuhan itu bisa bisa kita rasakan hadirnya. Mengapa bisa seperti itu? Karena Tuhan memberikan kita saya sebagai mantan Islam ya, bisa membedakan gitu. Tuhan saya dulu dengan Tuhan saya yang sekarang. Tuhan saya yang dulu itu Tuhan yang saya tidak pernah merasakan Dia yang hadir dalam hidup saya. Sebanyak apapun ayat-ayat Quran yang saya baca, itu tidak pernah. Saya baca ayat kursi sampai berapa kali, katanya kalau kamu bisa baca ayat kursi sekian banyak, maka doamu, permintaanmu ini akan dikabulkan. Tetapi saya melakukannya berkali-kali, sekedar jangankan doa saya dikabulkan, merasakan Tuhan yang hadir aja tidak. Tuhan itu begitu jauh. Saya sakit tergeletak ya, saya berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Saya tidak sembuh. Tapi ketika saya diselamatkan oleh Tuhan, tiba-tiba saya tidak merasakan sakit lagi.
Begitu luar biasanya, Tuhan itu begitu nyata gitu loh. Tuhan dalam Kristen itu begitu nyata. Dia maha hadir ya pada saat kita membaca Alkitab sendirian, saat kita menyembah Tuhan, puji-pujian, bukan hanya saat menyembah Tuhan sendirian, bahkan ketika kita di dapur, ketika saya duduk di bis Transjakarta, saya rengang-rengang menyanyi pelan, begitu memuji Tuhan, itu saya merasakan Tuhan yang hadir. Makanya saya katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang zohirun. Dia adalah nyata. He is the living God. And His word is living, alive. Tuhan, perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang hidup. Karena perkataan Tuhan, firman Tuhan itu sanggup mengubahkan hidup manusia termasuk saya. Saya menjadi percaya oleh karena saya mendengar orang Kristen yang bicara tentang Tuhan, dan saya menjadi percaya ketika saya membaca. Luar biasa, semakin saya membaca Alkitab, semakin saya merasakan Tuhan yang nyata, Tuhan yang zohirun dalam hidup saya. Boleh saya bertanya? Boleh. Oke, apakah Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang dipaparkan Ibu Wam kah, Ibu Rahmah kah, atau Ibu Maya, siapa sajalah? Apakah Tuhan yang teman-teman yakini berdasarkan ajarannya bisa binasa atau tidak? Silakan dijawab. Silakan teman-teman. Siapa nih? Yang lain mungkin, atau nanti saya bisa sih. Kita beri kesempatan yang lain untuk berbicara ya. Ada yang punya kesaksian, silakan. Oke, Pak Dhani, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Sebenarnya kalau dengan Pak Dhani kan udah lama kita bimbing, cuman pertanyaannya ulang-ulang, nggak apa-apalah. Jadi, Tuhan Bapa di surga yang benar, Yahweh itu, tidak pernah mati, Pak Dhani. Tetapi yang pernah mati adalah firman-Nya yang hadir di dunia mengambil rupa manusia, di mana dalam kemanusiaannya dia mati. Baru pertanyaan lanjutan, mengapa Yesus harus mati? Karena memang tidak ada keselamatan tanpa penebusan, dan tidak ada penebusan tanpa darah yang tercurah. Maka Yesus mencurahkan darahnya itu, dia serahkan untuk penebusan. Penebusan itu kurban, itu berbicara didekatkan dengan Allah. Dosa membawa manusia terpisah dari Allah. Tetapi oleh darah Yesus kita ditebus, kita disatukan, dipersekutukan dengan Allah. Maka Yesus mengatakan di dalam dia ada kehidupan. Itu yang harus Bapak Dhani pahami. Jadi Tuhan Yesus mati iya, tetapi sejarahnya bukan hanya di situ. 3 hari kemudian dia bangkit. Bukan hanya di situ, dia dimuliakan. Bukan hanya di situ, dia naik ke surga. Bukan hanya di situ, dia masih datang di akhir zaman berserta dengan Yerusalem baru. Dan dia menjadi raja segala raja, hakim yang adil, Tuhan di atas segala Tuhan. Saya pikir ini jelas Pak Dhani. Jadi Tuhan Yesus mati justru karena dia matilah, maka ada keselamatan, penebusan. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada Kristen. Bahkan kalau Yesus tidak mati pun tidak ada Islam. Karena Islam sesungguhnya ada salah satu untuk menyangkali kematian Yesus. Jadi kalau Yesus tidak mati, Islam nggak ada. Apa mau disangkal? Kan begitu, bro. Gimana Pak Dhani? Oke. Kalau Anda mengatakan kalau tidak ada Kristen atau tidak ada Yesus, Islam tidak ada, itu kan angan-angan belaka ya. Iya. Oke. Sekarang gini Pak Dhani. Benar, itu hanya Nabi terkemuka di Quran aja, di bumi di surga, itu kan Isa. Isa itu kan oleh para banyak teolog Islam dan para ulama dikatakan kan itu Yesus. Iya. Kalau tidak ada Nabi terkemuka di bumi di surga di kitabnya Pak Dhani, tidak dibahas. Berarti nggak ada dong Islam itu. Bagaimana baginda Muhammad menjadi Nabi ke-26? Kalau tidak ada Nabi terkemuka di bumi di surga nomor 20, bagaimana dia menjadi Nabi 25? Kalau terkemuka di bumi di surganya tidak ada Nabi 24. Jadi begini, Pak Eben. Jadi dalam Islam itu tidak boleh kami menghayal sesuatu yang sudah terjadi kemudian kita bolak-balik, nggak boleh, Pak.
Itu dalam itu bukan menghayal Pak Dani. Itu bukan menghayal Pak Dani. Itu berbicara realita Pak Dani. Ya. Itu berbicara realita. Terserah Anda Pak RB. Jadi realita itu saya andaikan. Nah, silakan. Pak Dani kan bertanya terus dari dulu. Iya, oke. Tadi kan konsep penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus yang sebagaimana Pak Erwin sampaikan. Apakah konsep penebusan dosa dengan darah manusia? Apakah satu linear dengan ajaran pagan Yunani yang menggunakan darah manusia sebagai korban penebusannya? Apakah ada linearnya? Apakah ada korelasinya? Coba direnungkan dan mohon juga bisa dijawab kalau bisa. Terima kasih. Oke. Apa yang dilakukan kaum pagan mempersembahkan manusia untuk penebusan mereka, untuk keselamatan mereka, itu adalah manipulasi dari iblis yang ingin memburamkan program Allah bahwa harus datang anaknya yang tunggal menjadi penebus. Pak Dani tahu ya, saya ceritakan sama Pak Dani. Iblis itu tadinya ada di kerajaan surga di sana, pelayan Allah namanya Lucifer. Dia tahu bagaimana di dalam kerajaan surga ini sedikit dia tahu. Sehingga pengetahuannya tentang surga itu dipakai dia untuk menipu manusia, sehingga dia menggunakan berbagai cara untuk menipu dan menyesatkan. Dan memang pekerjaan iblis untuk menipu. Jadi kalau ada orang lain mempersembahkan darah, itu sebenarnya tipuan. Kenapa? Supaya manusia tidak mengerti makna penebusan Yesus itu. Dan Pak Dani harus tahu bahwa Yesus itu manusia, bukan hasil biologis. Bukan manusia yang berdosa Pak Dani. Bukan manusia yang ada kekurangan, ada kesalahan. Satu-satunya manusia yang benihnya dari Allah, firman jadi manusia, tanpa proses biologis, hanya Yesus Pak Dani. Jadi orang Kristen memahami Yesus itu bukan manusia seperti manusia yang Pak Dani maksudkan. Makanya dikatakan Yesus itu anak domba Allah. Mengapa Yesus disebut anak domba Allah? Itu menunjukkan tentang kegenapan janji Allah bahwa Mesias sebagai penebus. Jadi penebus manusia itu harus dari Allah, bukan dari dunia. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya manusia berdosa kepada Allah. Yang bisa menyelamatkan manusia hanya Allah. Tidak bisa manusia menyelamatkan dirinya. Karena standarnya Allah harus dipenuhi oleh manusia. Tidak bisa manusia memenuhi. Maka Allah membuat standarnya sendiri. Padahal harus pahami itu dulu. Jadi sukar sekali memang orang muslim memahami tentang penebusan. Karena orang muslim tidak memahami makna kurban di dalam Taurat dan di dalam konsep Kristen. Bagi Pak Dani dan para kawan-kawannya Pak Dani itu, kurban itu potong kambing, potong domba, bagi-bagi tetangga. Selesai. Tapi di dalam Kristen, kurban itu berbicara tentang pendamaian, penebusan, pengampunan, keselamatan. Itu Pak Dani. Makanya tadi saya bertanya, apakah ada korelasinya dengan pengorbanan, penebusan? Tidak ada. Kan udah kujawab. Dengar dulu. Karena pagan Yunani juga melakukan pengorbanan terhadap anak perawan yang masih suci untuk dikorbankan kepada Tuhannya. Apakah ada kesamaan dengan yang Anda sampaikan terhadap Yesus? Terima kasih. Berarti Pak Dani nggak menyimak dari tadi pernyataan saya. Hukum kurban yang digenapi oleh Yesus itu tertulis dalam Alkitab. Kejadian 3:21 itu hukum kurban pertama. Kain dan Habil itu mempersembahkan kurban. Nuh mempersembahkan kurban. Abraham mempersembahkan kurban. Musa dan seterusnya sampai datangnya Yohanes Pembaptis. Mereka mempersembahkan kurban yang berkaitan dengan pengampunan, pendamaian, dan keselamatan. Dan itulah yang digenapi oleh Yesus. Makanya Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus katakan, lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Jadi tidak ada kaitan hukum kurban dan penebusan di dalam Alkitab dengan kaum pagan. Kalau ada dilakukan kaum pagan seperti itu manipulasi iblis supaya manusia tidak memahami arti penebusan yang dirancangkan oleh Allah sejak semula. Jadi kalau Pak Dani mau mengatakan itu kaitan dengan di situ, berarti iblis berhasil menipu dan membodohi Pak Dani.
Selamat datang ditipu-tipu iblis. Nikmatilah. Aku ngomong begitu aja. Ya, terima kasih. Makanya dari zaman Nabi Adam, Habel, kami Kabel dan Habil itu tidak ada satupun ajaran-ajaran daripada para utusan Tuhan itu yang mengorbankan manusia. Seluruhnya mengorbankan hewan, kecuali ajaran pagan Bentar. Yesus kecuali itu bukan pagan dikorbankan manusia. Nggak ada dikatakan di Alkitab Yesus dikorbankan manusia. Makanya dikatakan di dalam Alkitab itu, karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baru Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku, nyawaku. Jadi bukan karena dikorbankan oleh orang Kristen, bukan. Tetapi di dalam kematian Yesus itu, Allah mengerjakan sebuah penebusan bagi manusia untuk diselamatkan. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Iya, makanya saya katakan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Musa tidak ada satupun ajaran dari Tuhan untuk realitanya mengorbankan darah manusia sebagai penebusan. Tidak ada. Berarti kamu nggak nanggap. Bentar. Kamu nggak nanggap. Kecuali pagan Yunani yang nggak ada itu, nggak ada. Dengarkan ya. Jadi kamu nggak nanggap tentang makna penebusan pengorbanan Yesus itu. Makanya saya bilang tadi, Yesus itu disebut anak domba Allah, menggenapi dan menyempurnakan seluruh hukum kurban. Kalau makna itu kan makna itu berkaitan dengan konteks, kan betul atau tidak? Memang sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Pemberitaan tentang salib memang itu... bentar. Jadi gini, saya maklum kalian nggak paham, karena memang sudah dinyatakan di Alkitab. Pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi saya sungguh mengerti kalau kalian tidak paham. Kenapa? Karena kalian tidak memahami makna penebusan Yesus dalam konteks Alkitab. Tapi kalian pahami makna penebusan Yesus dalam konteks kaum yang sesat. Ya di sini masalahnya. Kami memahami makna penebusan Yesus itu sesuai dengan ajaran Alkitab. Iya, benar sekali Pak Erben. Jadi kalau Pak Dhani ibaratnya menilai Yesus dari sudut pandang kaum pagan, ya silahkan tersesat, nggak masalah. Ya, benar sekali yang Anda katakan. Iya, silahkan tersesat, nggak apa-apa. Orang yang bodoh kan begitu kan? Orang yang bodoh lah yang tidak mengakui itu, ataupun yang pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang binasa. Iya. Iya, itulah ajaran Paulus. Benar atau tidak? Itu bukan ajaran Paulus, itu ajaran Tuhan yang Tuhan berikan kepada Paulus dan kepada gereja. Pertanyaan saya, apakah itu ucapan Paulus atau ucapan Yesus? Bagi kami, ucapan Paulus jauh lebih bernilai tinggi daripada ucapan Allah, Jibril, dan baginda Muhammad. Saya bertanya, apakah enggak usah. Terserah. Mau itu ucapan Paulus. Bagi saya orang Kristen, ucapan Paulus jauh lebih berkelas daripada ucapan Allah, Jibril, dan baginda Muhammad. Itu Pak Dhani harus katakan. Itu bagi saya. Ya, benar. Itu bagi Kristen. Silakan. Iya, bagi kekristenan, saya tidak menyanggah apapun yang Anda yakini. Ya sudah, nggak apa-apa Pak Dhani. Saya hanya bertanya. Pertanyaan saya, apakah itu ucapan Paulus, ucapan Yesus? Ternyata Anda katakan bagi tidak kami, peduli. Bukan. Orang Kristen bukan begitu cara belajar Alkitab, Pak Dhani. Kan Anda yang barusan ngomong tidak peduli mau ucapan Paulus atau Yesus itu. Dengarkan Pak Dhani ya. Seluruh tulisan di dalam Alkitab itu adalah kebenaran iman Kristen dan menjadi landasan fondasi iman Kristen. Nanti kalau saya tanya sama Pak Dhani, di dalam Quran tidak ada. Bentar dulu. Paulus itu lebih mulia daripada ucapan al-jin. Ya, makanya jadi di dalam Alkitab kami tidak ada ucapan jin yang harus kami ikuti. Yang harus kami ikuti adalah ucapan Rasul Paulus. Nah, tadi saya sedikit menjawab mengenai tidak adanya pengorbanan manusia. Keliru. Ini adalah Yesaya 53. Coba bisa di-share screen, Pak. Halo. Sudah Bu, sudah. Lihat ini, Yesaya 53 ini adalah nubuatan mengenai
seorang hamba yang menderita, Mesias yang akan dijadikan korban penebus salah. Kita lihat nubuatan Nabi Yesaya ini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Yahweh dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Yahweh dan sebagai tunas dari tanah kering. Ini bicara mengenai tunas atau keturunan Daud yang akan tumbuh dari tunggul Isai atau keturunan Isai. Ya? Dan ia tidak tampan, Bu. Shut up. Shut up. Kamu pengikut jin, kamu diam dulu. Ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesaya 53 ini adalah forbidden chapter. Artinya pasal yang selalu di-skip dan tidak boleh dibaca di sinagog. Kenapa? Karena ketika orang Yahudi membaca ini, mereka tahu bahwa ini nubuatan mengenai Mesias yang akan mati dan menanggung dosa kita. Sekarang kita lihat. Tetapi sesungguhnya, lihat nih ya, ia dihindari, dia bagi kita, bagi orang Yahudi, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ingat, saya disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Itulah yang orang Muslim katakan, loh, Tuhan kok mati? Ya, Tuhan kok menjadi kutuk katanya. Ya jelas, Alkitab mengatakan dia yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena kita. Ya, dikatakan segala kutuk dosa ditanggung Yesus. Dia menjadi kutuk bagi kita di atas kayu salib. Dia menanggung kutuk dosa kita. Ini yang namanya substitusi. Ya, dikatakan nih, kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Apa itu pemberontakan kita? Dosa. Dosa itu adalah pemberontakan terhadap firman Tuhan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan olehnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dikatakan kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Yahweh telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi apa yang terjadi di atas Mesias di kayu salib, itu adalah dosa, segala kutuk dan kejahatan kita itu ditimpakan ya kepada Yahweh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri, tetapi Yahweh menimpakan kejahatan kepadanya, kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ini yang digenapi Yesus, ya. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh dikatakan ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Artinya apa? Dia mati. Dan karena pemberontakan umatku dia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya, jadi mati nih, dikubur. Di mana dikuburnya? Di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya Yesus apa? Dikatakan dia berada di antara dua penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Yahweh berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila apa ini? Dia menyerahkan dirinya. Maka Yesus mengatakan tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku. Tetapi aku berkuasa untuk meletakkan nyawaku. Dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi Mesias ini menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Tapi ingat, dia tidak mati dan tidak hanya berada di dalam kubur. Dia akan melihat keturunannya. Ini bicara mengenai kebangkitannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Yahweh akan terlaksana olehnya. Lihat nih, sesudah kesusahan jiwanya, tadi yang udah mati, dikubur, ya, kuburnya di antara orang-orang fasik, dikatakan, dia akan lanjut umurnya. Ini bicara mengenai kebangkitannya sesudah hari yang ketiga. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang benar, apa? Yesus itu akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Kejahatan kita itu yang mikul Yesus. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Lihat nih, menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Ya. Dan karena dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, lihat itu. Ya, jadi nubuatan Mesias akan mati itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Makanya ketika Yesus datang, Rasul Yohanes sampai bilang apa? Kita lihat ya, kita lihat. Kita lihat.
dalam perjanjian lama. Makanya ketika Yesus datang, Rasul Yohanes sampai bilang apa? Double. Ditutup. Kita lihat ya, kita lihat. Ya, karena itu Yesus itu lahir dari atas, ya, bukan dari bawah. Ini kita lihat kalau menurut Lukas saja, ya. Maria mengatakan begini, jangan takut nih kata malaikat ya. Ini Gabriel ya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus, Yeshua. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak berkesudahan. Ya, kemudian Maria berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, nah ini lihat ya, jadi akan disebut kudus. Terus kalau kita lihat, ya, ini nubuatan ya, lihat nih. Nubuatan ketika Yahya Pembaptis itu lahir. Ya, Zakaria pun ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan. Lihat nih. Ya, Mesias itu adalah juru selamat, makanya namanya adalah juru selamat, Yeshua. Artinya adalah juru selamat, bukan juru kunci. Ya, Yeshua itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Apa? Di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Ini bernubuat tentang siapa? Kelahiran Yahya yang akan berjalan mendahului kelahiran Tuhan. Ya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Jadi nabi-nabi itu bernubuat, memberikan satu petunjuk bahwa ini loh nanti, Sang Mesias, Sang Goel, Sang Juru Selamat itu nanti lahirnya harus di Yerusalem. Saya sudah mengatakan berkali-kali. Ya, lahirnya harus di Yerusalem, harus lahir dari seorang perawan, lahirnya harus di Migdal Eder. Dia harus matinya harus dengan ditusuk tangan dan kakinya. Dan pada hari ketiga harus bangkit. Itu semua sudah ditulis oleh para nabi-nabinya. Makanya Yesus ketika bangkit dari antara orang mati di Lukas 24, 32-45 dia mengatakan haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku, kata Yesus. Di mana? Di kitab Taurat Musa, di kitab para nabi, dan di kitab Mazmur. Nih lihat nih, keselamatan itu sudah dinubuatkan. Ya, sejak mana? Bukan pada zaman Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan perjanjian baru. Sudah dinubuatkan sejak purbakala. Sejak zaman Adam, ketika Adam pertama jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah menubuatkan akan lahir dari keturunanmu seorang yang akan meremukkan kepala ular ini. Apa? Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengarunia kita. Jadi Abraham itu diberikan janji bahwa akan ada seorang dari keturunannya yang menjadi berkat bagi seluruh. Bukan kepada Abraham itu tidak diberikan janji akan ada dua batu, yaitu batu Yemeni dan batu hitam Hajar Aswad yang akan menghapus dosa. Tidak ada itu di dalam Alkitab kita bahwa batu hitam dan batu Yemen itu akan menghapus dosa. Kepada Abraham itu diberikan nubuatan di Kejadian 22 bahwa sama seperti Abraham memberikan anaknya yang tunggal Ishak, maka di tempat yang sama yaitu di Gunung Moriah di Bukit Golgota, 2000 tahun kemudian Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menghapus dosa kita. Itu janji Tuhan. Ya, itu janji Tuhan, bukan dua batu yang menghapus dosa, nggak ada itu. Ya, yang Tuhan janjikan adalah seorang penebus, makanya dikatakan di dalam Qur'anmu surah As-Saffat bahwa Tuhan memberikan ganti kepada Ishak. Ishak nggak jadi dibunuh oleh Abraham, tapi diberikan yang namanya korban agung atau korban sembelian besar, korban sembelian agung. Kenapa di dalam Quran di surat As-Saffat disebut korban sembelian agung? Kepada siapa Allah mengorbankan korban ini? Korban sembelian agung itu bukan besar atau dinosaurus yang dia korbankan, melainkan itu melambangkan korban penebusan dosa suatu saat tadi di tempat yang sama di Gunung Moriah, tempat di mana Abraham mengorbankan Ishak. Ya, di Kejadian 22 yang disebut akedah Yitzhak, di tempat yang sama Allah akan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi korban penebus dosa bagi kita. Ya.
Lihat ini, hai anakku, dan ini nih nubuatannya kepada Yahya. Hai anakku, ini Yahya Pembaptis. Engkau akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ya, ini sama seperti dalam Quranmu, bahwa Yahya Pembaptis itu ya membenarkan kalimat Robnya, yaitu Nabi Isa. Membuka jalan bagi Robnya. Bahkan Yahya Pembaptis sujud di dalam kandungannya kepada Isa Al-Masih. Ya, Yahya Pembaptis masih usianya 6 bulan di dalam kandungan, itu sujud kepada Isa yang usianya masih beberapa hari di dalam kandungan Maria. Ya, karena Isa itu adalah kalimatullah al-qoha ila Maryam. Firman Allah yang turun ke dalam rahim Maryam. Ya, untuk memberikan apa nih? Yahya itu datang lebih dulu untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Kita ini loh, diam di dalam kegelapan, dalam kebodohan, kita nggak tahu jalan hidup. Dan kita ini ada di dalam kuasa maut. Tidak seorang pun pernah bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan maut. Makanya dikatakan Yesus itu yang sulung yang mengalahkan dosa dan kematian. Ya, kalau Yesus itu mati seperti nabimu, saya nggak akan ikut. Kenapa? Percuma. Karena Alkitab mengatakan, kalau Yesus itu mati dan nggak bangkit, kita nggak tahu kemana perginya. Entahkah dia turun ke dunia orang mati, ke neraka, atau naik ke surga. Sebab Yesus bangkit, maka ada pengharapan, teman-teman. Bu Ya, Sophie. kita jangan ngikutin nabi yang mati ya. Itu adalah satu kebodohan. Bu Sophie. Ya. Boleh saya tanggapi? Nah, sebentar. Kalau Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit, Yesus tidak dimuliakan naik ke surga. Yang pertama, Kristen tidak ada. Dan saya bisa pastikan Islam juga tidak ada. Karena Islam tidak ada. Karena yang dibahas di Islam itu juga banyak tentang Isa yang diklaim sebagai Yesus. Ya, memang Quran itu tidak membahas tentang Muhammad. Ya, nama yang paling banyak disebut adalah Musa dan Isa Al-Masih. Dan sekarang kita lihat ini ya. Apa kata malaikat kepada Yusuf ketika Maria itu mengandung? Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, karena Maria itu hamil, ya sebelum mereka hidup sebagai suami istri, dikatakan Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istri di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus, karena dialah Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mati di kayu salib. Yesus menubuatkan kematiannya 3 kali. Lihat nih, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kalau kamu nggak percaya kepada salib Yesus, ya kamu mati, metong, sesuai Maryam 71. Ya, itulah sebabnya di dalam Quran itu tidak ada yang namanya kabar baik. Ya, Injil atau kabar baik itu hanya ada di dalam Alkitab. Quran itu hanya menubuatkan kabar buruk. Pertama, kamu lahir dari air mani yang hina, surat Sajadah ayat 8. Sudah lahirmu hina, kamu ditipu Allah pula, ya, karena Allah itu adalah khairul makirin, artinya maha penipu atau penipu yang paling baik. Ya, the best of the deceivers. Udah hidup ditipu, lu mati masuk neraka. Maryam 71. Ya, lihat, ketika kamu mati ditetapkan bagimu oleh Allahmu masuk neraka. Jadi lahirnya hina, hidupnya ditipu, matinya masuk neraka. Karena barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang dapat memberikan petunjuk jalan baginya. Sengsara amat lu ye. Nah, karena tidak ada kabar baik inilah, makanya Yesus atau Tuhan itu merupakan Injil atau kabar baik itu sendiri. Jadi, Injil atau kabar baik itu sendiri, teman-teman, Pak Erben boleh tegaskan, Injil itu adalah Yesus itu sendiri ya. Jadi Injil itu bukanlah surah 19 ayat 30, yaitu kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen. Tetapi Injil kabar baik adalah Yesus itu sendiri. Ya, makanya Rasul Yohanes surat 1 Yohanes ayat 1 sampai 4 mengatakan kamilah saksi-saksi daripada Injil, yaitu sang firman hidup. Ya, ingat, Injil bukanlah kitab. Injil itu adalah seorang pribadi bernama Yesus Kristus. Silakan Pak Erben, benar apa salah nih? Injil itu bukan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen. Betul ya Pak Erben? Sejak gereja ada, sejak Kristen ada, tidak pernah ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus waktu nenen dikasih Injil gede bubar gitu, nggak ada. Oke, boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi Pak? Boleh saya tanggapi Pak? Saya dulu Pak Dani ya. Silakan. Saya dulu Pak Dani, kebetulan saya kalau framing saya potong. Oh, tidak, oke. Di dalam Alkitab Bapak, Injil, Yesus itu berdoa kepada Bapaknya ketika dia disalib.
Ya Bapak. Gak. Sekarang aku Alhamdulillah. tanya sama kamu. Belum Injil itu kitab bertanya, yang diberikan, sebentar. Injil itu kitab yang diberikan ketika Isa masih nenen. Sekarang di mana kitab Injil Isa yang masih nenen ini? Iya. Tunggu dulu, saya bertanya dulu, baru bisa jawab juga ya. Izinkan saya bertanya. Di dalam Injil Bapak atau Ibu Sofiatul, saat Yesus disalib, Yesus berkata, "Ya Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya." Ini permintaan Yesus kepada Bapaknya loh, atau dirinya yang ada di surga. Nah, Ruslan, kamu ini mewakili siapa? Saya mewakili Muslim, Pak. Saya Muslim. Kamu Islam. Agnostik kok. Orang yang bersahadat. Kamu orang ateis kok. Begini, seorang yang bersahadat itu sudah jelas dia Muslim. Detik ini pun misalkan besok jadi Buddha. Oh, jadi kamu percaya, jadi gini, kamu adalah orang yang percaya lahir dari Armani Hina. Nggak, aku tanya dulu. Kamu percaya kamu lahir dari Armani Hina ya? Saya memang lahir dari air mani. Ibu lahir dari mana, Bu? Loh, saya lahir dari air mani. Saya sudah ditebus Yesus. Kamu jawab saya dulu. Di dalam gini loh, di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan manusia lahir dari air mani hina. Saya adalah orang Kristen, saya bukanlah orang Muslim. Saya mengimani bahwa Alkitab berkata kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi saya itu anak Tuhan, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya tanya, kamu percaya kamu lahir dari air mani yang hina? Saya percaya. Oke, berarti kamu memang orang hina. Yang pertama. Secara medis begitu kok. Iya, enggak masalah kok. Tidak ada. Alkitab tidak pernah mengatakan air mani hina. Nah, disitulah Yesus tidak tahu tentang itu. Saya tantang kamu. Sebentar, saya tantang kamu. Yesus tidak tahu tentang sperma, air mani. Di sini Al-Quran itu tahu. Sekarang Al-Quran itu lebih paham tentang ilmu pengetahuan daripada ibu. Udahlah, ilmu pengetahuan sperma keluar dari tulang belakang dan sperma keluar dari tulang dada. Saya sudah mengatakan. Saya sudah mengatakan, Dul. Selama sperma tidak keluar dari tulang dada saya tidak mau menjadi Muslim. Hanya orang bodoh yang percaya sperma keluar dari tulang sulbi. Dengarkan Muslim. Ya. Hanya orang goblok dan bodoh yang percaya sperma keluar dari tulang sulbi, tulang belakang dan tulang itu pendapat ibu. Itu pendapat ibu. Bukan pendapat saya bisa tunjukkan kok. Saya bisa tunjukkan. Iya. Ibu katakan saya bodoh. Itu tidak bodoh. Ya bodoh dong. Saya tanya, kamu katanya orang forensik. Saya tanya, kamu percaya kamu lahir dari air mani hina? Ya, dengarkan ya. Saya jelaskan dari medis. Hah? Air manimu saya jelaskan dari medis ya. Aduh. Saya jelaskan secara medis ya. Panggil dokter di sini. Kalau ada dokter dari Kristen, saya bicara. Saya itu IQ-nya 147, Ruslan. Tidak masalah, saya bukan. Saya IQ saya Bu, minus 5 Bu. Saya tidak percaya sperma keluar dari tulang sulbi. Ya. Begini Bu. Gini. Ya, seumur hidup, ya suami saya tidak pernah mengeluarkan sperma dari tulang belakangnya. Dan tulang dada sperma saya itu tidak bisa terbentuk dengan sendirinya. Itu butuh bantuan dari hormon. Butuh bantuan dari sel-sel lain. Mengeluarkan sperma dari tulang dadanya. Sudah, kamu jangan ke sana dulu. Kita bicara penebusan darah Yesus. Jangan ke sana. Pak Erben, kembalikan ke topik, kita bicara penebusan darah Yesus. Ya, oke. Saya bicara tentang Pak Erben. Ruslan, diam saja. Ruslan, lanjut Pak Erben. Sekarang kamu tanya dari apa yang sudah dijelaskan. Ya, saya akan bertanya. Tunggu dulu Pak Dani, saya belum bertanya tadi, belum selesai. Ya udah, kamu tanya dari Yesaya 53 tadi yang kita jelaskan. Ya, sesuai pertanyaan. Ya, jadi gini Ruslan, kamu perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Erben dan Pak Sofiatu. Kamu itu bertanya sesuai topik. Oke? Ya, ini kan tentang penebusan dosa. Kalau itu dinilai tidak sesuai dengan topik, jadi kamu ini orang yang bagaimana? Tidak masalah kok. Forensik tapi logikanya nggak jalan. Begini, Ibu Sofiatu IQ-nya 147, IQ saya cuma minus 5 Pak. Sekarang jadi, kamu tanya sesuai dengan topik. Lo IQ-mu hafalan Quran kok. IQ-mu kan hafalan. Iya, minus 5 IQ kita lihat saya. Survei ya. Kita lihat survei IQ rata-rata orang Indonesia. IQ saya itu yang 200 lebih Bu. Kita lihat survei IQ orang Indonesia. Bu Sofi. Kita fokus saja dia bertanya. Kau jangan lari kemana-mana. Menyita waktu. Kita lihat ya, IQ rata-rata berapa ya? IQ saya kan sudah bilang, IQ saya 5. IQ saya yang tinggi. Ruslan, sebelum ke Bu Sofia, saya tanya, berapa banyak Muslim di Indonesia yang tidak memahami Al-Qurannya? Berapa persen?
Kalau kamu tanya asal 70, nah 73% orang Muslim Indonesia tidak bisa baca Al-Quran dan 75% tidak tahu artinya. Ibu sudah survei apanya atau tidak? yang kamu pertahankan di situ? Loh, ini Itu apa? Eh, Buktinya? saya hendak di sini kan bertanya. Ini di sini menunjukkan bahwa pertanyaan saya ini tidak akan bisa dijawab oleh kalian. Dari mana Makanya kalian itu datanya bahwa IQ itu bagus kalau data di Indonesia sampai 75% orang tidak bisa membaca? Saya bilang IQ saya 5, IQ saya 9% ya. Kok jadi 99% umat Kristiani tidak memahami bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Oh, kami memang tidak perlu, Pak. Tidak ada kewajiban bagi kami untuk menjadi Kristen dan paham bahasa Ibrani. Beda dengan lu. Kalau lu kan Tuhanmu hanya bisa bahasa Arab. Pertanyaan yang saya akan sampaikan. Saya dengarkan Pak Dani. Dengarkan Pak Dani. Tuhan bicara sama saya pertama kali. Sana kemari. Ketika saya lahir baru dengan bahasa Indonesia, saya dengar dengan jelas di telinga saya. Ya, itu pakai bahasa Indonesia dia ngomong. Dan bertahun-tahun Tuhan ngomong sama saya nggak pernah pakai bahasa Ibrani. Tuhan bicara dengan Sofiatul dengan bahasa Indonesia. Jadi tidak ada di dalam Kristen ya untuk percaya dan selamat Tuhan harus belajar. Kamu lihat di kisah Rasul, adakah para Tuhan rasul berbicara mengatakan kepada Ibu Sufiatul. Betul. Mantap. betul Tuhan bicara dengan saya. Itu Catat dong, Bu. Itu Ini loh, Dan, baru. kamu itu Kami tidak mengenal belum. Tuhan karena kamu itu hanya mengenal dunia jin. Ya, makanya saya Bosok mengatakan kamu tuh jatuh. keluar dari dunia jin, kamu keluar dari jin-jin korinmu itu, kamu beralih lahir baru kepada Tuhan sehingga kamu itu bisa berhubungan dengan Tuhan, bukan dengan jin, Dani. Ya, makanya kamu tidak bisa dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena kamu dengerin dunia jin kok. Sholat sama jin. Mantap. Bayangin loh, teman-teman, si Dani ini kemarin ngomong kalau saya sholat, jin-jin itu ngikut katanya. Iya. Benar. Luar biasa ya. Dan itu Benar. Nggak mungkin Pak Dani. Benar. Mana Itu ada benar. sih? Dia ngomong, jadi dia dikerumuni jin. Ya, jadi ketika dia sembahyang Nggak kepada ada. Allahnya dikerumuni oleh jin. Nah itu beda. Nggak ada jin itu Pak Nggak ada Dani. dikerumuni, nggak Mitos ada. itu mah. Mitos itu kamu tuh percaya mitos. Loh, kan yang merasakan saya dengan istri saya, anak saya. Nggak ada. Gimana? Ada Pak, Nggak ada. itu kan menurut ada jin itu jin itu Kesaksian ada ketemu. sholat. Kesaksian ketemu Tuhan itu mitos. Mitos itu. Tuh, kesaksian ketemu Tuhan, saya sembuh dari penyakit yang tidak bisa ada obatnya. Kok mitos? Dokter juga bisa sembuh kan kok. Saya bisa Kita sembuhkan. kembali Sorry ya, ke topik aja. saya itu Kembali ke sudah topik. kesaksian, saya disembuhkan. Ya dokter mengatakan Pak tidak ada Ferdinand, obatnya. tolong kembali ke Beda dengan kamu, saya tantang Tanya kamu dong. Ruslan. Ya saya itu Ah. sudah lihat dengan mata saya, kepala saya sendiri. Orang sakit HIV. HIV. Ya sembuh. Kembali ke topik Semuanya aja. Kaki panjang pendek. Kaki ini beda sebelah panjang Suruh pendek. Yesus sembuhkan Ya. semuanya. Saya Itu sendiri saja. sudah sembuh dari beberapa penyakit. Ya. Kembali ke topik. Habis ini. Memang Islam itu tidak Kalau buang-buang waktu keluar saja tahu. Ya. Saya bisa ngomong. Habis ini Itu kita tidak kembali ke punya topik kuasa. ya. Ya, kita kembali ke topik penebusan. Ya, saya cuma membuktikan bahwa Islam itu tidak punya kuasa. Oke, Hanya saya di dalam boleh nama ngomong? Yesus ada kuasa. Saya boleh Sekarang ngomong? topik kita adalah Yesaya 53. Pak Dani jawab Iya, Yesaya Yesaya. 53, jangan kemana-mana. Iya. Yesaya 53 yang Ibu Sofiatul sampaikan tentang siapa yang dikorbankan sebagai nubuatan Yesaya. Maka itu ada kaitannya, korelasinya. Baik orang Yahudi maupun orang Islam di saat bagaimana? Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengorbankan anaknya. Goblok, Namun- Pak. Yesaya itu jauh setelah Abraham. Aduh, goblok banget kan ini. Dengarkan Bisa-bisanya- dulu. Sebentar. Jangan bodoh, jangan. Inilah aku bilang. Iya, iya, Pak EQ gua Sofi, iya, 147, iya. EQ gorila. Ini gimana orang Sebentar, kayak sebentar. begini? Dialog Pak apa Erben. ini? Ini goblok Pak banget tuh. Dani, Saya tenang bisa dulu, menubuatkan Sofi. Abraham. Lah Abraham Saya itu belum berapa ribu selesai. tahun setelah Pak Yesaya? Ferdinand. Saya kan belum Pak selesai. Dani, Pak Dani, Abraham kenapa itu jauh pergi? sebelum Yesaya, Pak Dani. Ya, Saya- benar. Nanti Ibu tanggapi. Pergi ke Ibrahim. Nanti Ibu tanggapi. Ibu Saya tanggapi setelah belum tadi Nggak sesuai dengan topik. Iya. Ada jadi nih. Gini, bentar saya sebelum dulu Dani. Gimana sih? Dani, gini.
Aduh, Mengapa? kalau saya belum selesai, Bentar dulu. langsung dipotong gimana? Bentar dulu. Ini framing, inilah. Bentar dulu. Goblok, Pak Dani itu nggak tahu aku Orang ngebahas ya, ya, saya Israel. ahli Itu Islam. Bentar, saya dulu ngomong. Tidak ada satupun orang Yahudi yang menyatakan Yesaya Belum 53 ini nubuatan selesai. tentang Abraham. Jadi gini Pak Dani. Belum Kenapa selesai. Ibu Sofi langsung kok Bapak? Kenapa langsung dipotong? Kami punya tanggung jawab mengedukasi para penonton yang ratusan di live YouTube. Jadi kami tidak bisa Pak Dani membuat framing-framing yang tak berdasar. Pak Dani sudah salah, harus di-cut supaya lurus. Karena kami berapologet di sini, tanggung Saya jawab minta- kami untuk para penonton Nah, harus Saya minta tercerdaskan. data. Sebentar, saya minta datanya di mana nubuatan Yesaya 53 ini untuk Abraham. Silahkan. Di mana Saya datanya? tidak mengatakan untuk Abraham. Tidak ada ucapan mulut saya, Yesaya ini ditujukan kepada Abraham. Tidak ada. Aduh. Jadi apa kau bilang tadi? Apa kau Dia nggak bilang? tahu. Asal Makanya, jawab aja. dengarkan Asal dulu. jawab aja nggak bisa Pak Dani. Nggak ada Abraham, hubungannya. Pak Dani. Dengarkan dulu. Pak Dani, dengari Pak Dani. Hargai. Ini Dengarin, saling Pak Dani. menghargai. Tunggu, Kodek tunggu dulu, Kodek Kalau tunggu tidak dulu. menghargai, mendingan saya keluar. Dialog apa namanya? Berada Bukan. bukan begitu Pak Kalau Dani. tidak Pak Dani beradab, kalau saya anda keluar, itu mohon maaf. IQ, coba ya. Kalau topiknya tentang Yesaya, masa Bapak jelaskan tentang Ibrahim? Yang dengar Pak. Nih kalau saya kita kan tanya orang Pak yang Dani, beradab. tangannya Bapak kan paling tidak membicarakan jari, masih ada hubungan dengan tangan. Masa Bapak pergi ke tempat yang lain? Bapak jelasin Oke. yang ada topiknya, konteksnya, jelasin. begini Pak. Saya kan belum selesai. Masa Saya bicara berpikir Yesaya saya perginya ke Ibrahim? Hargailah ucapan orang. Ya, silakan. Hargailah Kodek diam dulu. Silakan Pak Dani, ayo omongan sebentar. orang. Kan hargai. Kalau tidak menghargai, bagus saya keluar. Kan begitu. Ya, Jadi, lanjut Pak Dani, ayo. dengan konteks yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul itu, apakah itu mengarah kepada Yesus? Kan begitu. Dan ini juga bisa kita renungkan untuk kita jabarkan, ya, di dalam pemikiran umat Islam dan umat Yahudi mengakui juga bahwasannya pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim kepada anaknya kemudian diselamatkan oleh Allah dengan menggantikan domba. Kambing atau domba? Ini jelas-jelas dulu, Domba. karena Pak Dani nggak Ya, bawa data. domba atau- Jadi, Kalau bahasa Arabnya namanya ghanam. iya itu Jadi hewannya apa? Coba tunjukkan gambarnya deh. Dengan gambar deh, kamu tunjukin dong. Tidak Biar jelas. digambarkan. Nggak Cuma ada di di dalam Quran tidak ada Islam. kambing atau domba. Di Quran tidak ada yang Iya tahu itu benar. dikorbankan apa. Ghanam namanya. Hanya disebut Yang ada, korban sembelian agung. iya ghanam. Ada sebutan ghanam di tubuh saya. Ghanam. Pak Dani saya coba jelaskan. Kalau Aduh, Pak Dani aja dipotong-potong. masih kayak dalam hutan, nggak tahu yang pasti yang mana, orang bingung dengarnya. Kalau di Iya, Alkitab terserah. udah Begini. jelas. Begini Nah, Pak. Bapak masih kayak di Ferdinand. hutan. Kalau di hutan tuh kan Kita- masuk. Kalau syukur bisa Dengar keluar. dulu. Kita Ganti-ganti masih pemain, ganti pemain. memberikan pencerahan Gantian. kepada Kodek diam dulu. Kodek diam dulu. kita kan memberikan pencerahan kepada netizen yang mendengar. Orang yang mendengar itulah yang menilai. Kalau orang lawan bicara yang menilai, otomatis berkontradiktif dengan yang Makanya, lawan bicaranya bawa itu kan data nggak Pak heran. Dani. Secara- Silakan. Bawa data dah, yang Ya. jelas. Jadi seluruh tidak tanpa data pun yang saya sampaikan itu pernah didengar atau tidak, diyakini atau tidak, itu aja. Dani ini receh, Tapi tetap harus pakai data Pak Dani, pakai dalil Alkitab. Sekarang ya, walaupun saya Al-Quran. katakan tanpa dalil, apakah benar itu Ya, nggak bisa Ibrahim gitu. ataupun Abraham Receh, mengorbankan receh. anaknya Jangan atau tidak? Maya deh sama Pak Dani. Saya Digantikan juga dengan nggak domba. tahu nih Pak Dani ini data apa sih? Data apa yang Sekarang saya Bapak tanya bawa? Coba. kepada teman-teman netizen, mengakui tidak kalau ada Abraham mengorbankan anaknya kemudian digantikan dengan yang namanya ghanam ataupun domba ataupun kambing? Coba ayat mana itu? Ayatnya Benar. mana? Ada. Sekarang itu saya mana? tanya, atau tidak tidak? ingin darah manusia. Itu bukti bahwa Tuhan tidak ingin darah manusia. Iya. Jangan Pak Dani, tadi kan Mantap. Pak Dani. Oke, kalau sudah Pak Dani terlalu tadi. banyak berpotong-potong begini, bagus saya keluar. Ya. Dengar Karena dulu, yang dengar mengenai dulu. lawan bicara. Kodek Terima diam kasih dulu, Kodek banyak, diam dulu. tolong. Kodek diam dulu. Aku mau nanya sama Pak Dani. Tadi Kalau Pak Dani. Tuhan mau darah manusia, tentu anak Abraham itu sudah diterima oleh Tuhan darahnya untuk menebus dosa. Tapi Tuhan kenapa menggantikan dengan binatang agung? Itu karena Oke. Tuhan tidak ingin darah manusia dikorbankan. Dengarin Itu ya. hakikatnya. Dengarin.
Orang forensik kok kena kadrun. Di dalam Yesaya Orang forensik bentar. kepolisian di dalam Yesaya kena Yang dokter terpapar aja kadrun. Adiani ada kali kilafah itu kadrun. Iya, Oke, kadrun. saya jelaskan. Ya, saya bicara dulu. Dengarin. Kita dengar Pak Dengarin. Erben. Dengar dulu, Pak. Jadi Saya gini, mau bicara sebentar, tentang siapa diam. Mesias. Udah salah. Mute dulu ya. Silakan Pak Erben. Jadi gini, si Ruslan ini tidak memahami yang namanya pewahyuan progresif. Bahwa sejak zaman Adam dan puncak penggenapan dalam Yesus. Kalau Abraham langsung diterima, anaknya dikorbankan. Udah selesai, nggak ada lagi yang lanjut. Jadi dia nggak mengerti apa yang mau dikerjakan Allah melalui perjanjian. Adanya domba yang disediakan Allah untuk dikorbankan. Itu nubuatan tentang kedatangan Mesias. Jadi memang mereka ini nggak mengerti pewahyuan progresif, ya kacau. Jangankan pewahyuan progresif, makna kurban aja nggak ngerti, cuma bagi-bagi daging, udah selesai. Udah berlarian mereka semua. Iya, kan nggak ada data. Kalau nggak ada data ya lari. Mana ada cuap-cuap doang. Jadi itu pewahyuan progresif. Contoh ya, di Kejadian pasal 3 ayat 21 itu hanya disebutkan ada kulit binatang. Tidak disebutkan di situ kurban apa dan Pak Erben, mereka itu tidak ada nubuatan. Ya Quran itu tidak ada satupun, mana mereka tahu. Makanya ini salah satu dari 7 pertanyaan Sofia tuh, di mana nubuatan tentang Mesias? Karena Alkitab mengandung sekitar 350 nubuatan. Mereka tuh Pak, kalau kita bicara nubuatan nggak tahu, karena di dalam Quran itu tidak ada satupun nubuatan. Iya betul. Jadi Ya, betul. Memang di dalam Islam itu tidak mengenal istilah nubuat. Yang mengerti tentang kata nubuat itu mungkin hanya debator Islam yang biasa, hanya debator. Tetapi Muslim itu nggak tahu apa itu nubuatan. Coba kamu berarti tanya. Makanya kalau kita kan tahu toh Pak, bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan. Ada sekitar 350. Tapi kalau Muslim nggak tahu Pak, nubuatan apa tuh nggak tahu mereka. Bahkan ketika ditanya nubuatan, kamu tanya orang-orang Muslim awam dulu. Si Munir, si siapa, apa itu nubuatan, dia nggak tahu. Dia nggak tahu sama sekali. Ibu Sofia tuh saya tantang debat di MMC, jangan di sini. Kalau di sini tidak objektif. Saya tantang kamu, Allahmu, malaikat Jibril, dan semua orang Muslim berdebat. Sekarang juga saya tunggu di sini. Saya tantang kamu, Allahmu, malaikat Jibril, ustadzmu, saya tantang. Tunjukkan nubuatan Isa Al-Masih di dalam Quran. Saya keluar. Di sini tidak objektif. Saya kemarin malam ditendang. Keluar aja Pak, keluar aja. Kamu dengar aja di YouTube, kamu belajar dulu kitab Gobal Gabul ya. Kamu belajar dulu, kamu tunjukin nubuatan. Kita mempunyai 350 nubuatan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus di dalam Alkitab. Saya tantang kamu tunjukkan satu nubuatan mengenai Yesus Kristus, kelahiran, kematian, dan kebangkitannya di dalam Quran. Silakan. Kalian Bu Sofi hanya suka lahir di orang lain. Tidak mampu mendengarkan lawan bicaranya, diam. Tidak mampu sabar mendengarkan lawan bicaranya, silakan tunjukkan pare-pare, silakan tunjukkan nubuatan. Kalau kamu tahu tentang nubuatan, saya tanya, apa itu nubuatan, saya tanya. Kenapa Muhammad disebut Nabi? Sekarang saya tanya, Muhammad disebut Nabi itu kenapa? Tidak tahu, bahasa Ibrani tidak tahu, bahasa Tuhan tidak tahu, bahasa Arab tidak tahu. Di Al-Quran mereka nggak ada perjanjian lama. Nggak ada nubuatan di Quran mereka itu. Ada perjanjian lama, jadi nggak tahu. Oke. Aku tanya sama Zainal, aku tanya sama kau. Kitab Taurat itu ditulis dalam bahasa apa, bro? Saya tantang Ibu Sofi. Enggak. Aku tanya, bentar dulu. Saya tantang. Saya tantang kamu, Allahmu, malaikat Jibrilmu, Muslimmu, bentar dulu. Zainal. Kalau memang ibu kamu ada di otak. Zainal. Aku tanya sama kau. Bu Sofi, bentar dulu Bu Sofi. Saya tidak bicara dengan Pak Erben. Saya mau bicara dengan Ibu Sofi. Udah, saya tantang kamu, Allahmu, malaikat Jibril, Muslim masuk sekarang ke sini. Tunjukkan nubuatan Isa Al-Masih di dalam Quran. Udah itu. Dibilang dia, kamu nggak ngerti bahasa Ibrani, nggak ngerti bahasa asli kitabmu. Kutanya sama dia, bahasa PL itu kitab Yahudi itu apa? Bahasa Ibrani. Kitab Injil itu bahasa apa? Yunani. Saya tanya, baginda Muhammad bisa nggak bahasa Ibrani, bahasa Yunani? Nggak bisa. Aku masih bisa baca sikit-sikit. Berarti lebih pintar aku dong. Udah selesai. Selamat datang di kebenaran. Jengkel juga. Ya, tinggal satu ini. Dunia. Kenapa dunia? Dunia Islam. Biarin aja, kenapa dikeluarin?
Biar dia Bukan, dia jawab. keluar sendiri tuh. Kristen, saya Kristen. Saya Kristen. Saya Kristen, dunia Kristen. Keluar sendiri. Sendiri. Keluar sendiri. Keluar Oh, sendiri, dunia Pak. Kristen. Iya, iya, iya.